Ke depan, penyuluh harus menguasai dari hulu sampai ke hilir. Pasar yang sekarang dikuasai oleh para tengkulak, oleh para bandar, kuasai oleh para penyuluh. Sehingga petani terbantu membawa hasil produktivitas, hasil produksi pertaniannya sampai kepada pasar dengan harga yang terbaik. Hari ini kita bersama-sama menyaksikan kader-kader pembangunan pertanian dihasilkan untuk yang kesekian kalinya di lembaga pendidikan dalam pengelolaan Kementerian Pertanian ini. Tentunya ucapan selamat kami sampaikan kepada para wisudawan dan wisudawati. Kami berharap ini adalah langkah awal saudara-saudara sekalian mengabdikan diri dan sekaligus mengaktualisasikan seluruh ilmu yang diperoleh dari proses belajar mengajar selama kalian berada di sini. Peran penyuluh sangatlah penting. Kesuksesan di era Orde Baru dengan Bimas Inmasnya itu juga ada di penyuluh. Nah, kalau kemudian penyuluh saat ini yang tua tadi saya katakan, yang masih kemudian ikut paradigma produksi, tidak mampu untuk sampai menghantarkan petani kepada pasar, sampai kapanpun produksi ini tidak akan signifikan, atau produksi kenaikan produktivitas ini tidak akan selaras dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dan saya kira sudah ada kesepakatan, kami juga memberikan apresiasi kepada Badan SDM yang sudah memulai untuk mendesain bagaimana regenerasi petani atau regenerasi pertanian di depan ini menjadi prioritas di Badan SDM. Yang terakhir dari saya juga memberikan apresiasi. Kami Komisi 4 akan mendorong, ternyata memang strategis di dalam pembangunan strategis di bidang pertanian tidak terlepas dari penyuluh, sehingga peran-peran sekolah penyuluh ini memang harus secara spesifik didorong. Bahkan mungkin ke depan sekolah penyuluh juga mengeluarkan sertifikasi seperti apa yang dikeluarkan sertifikasi bagi siswanya, sehingga para penyuluh di Indonesia untuk bisa beradaptasi terhadap gencarnya era informasi, sangat derasnya arus informasi, terbukanya ruang keterbukaan antar negara, masyarakat ekonomi ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN plus China, plus bilateral dengan Australia, sedang digagas bilateral dengan India. Saya kira ini sebuah tantangan ke depan di mana peran penyuluh akan memiliki peran strategis, dan untuk itu saya kira kita akan memulai, kalau sudah ada kebersamaan antara pemerintah dan DPR, insya Allah ini menjadi sebuah jalan yang luas untuk bisa mencapai tujuan utama kesejahteraan petani, dan tentu sesuai Undang-Undang 18 tahun 2012 menuju kepada ketahanan, keamanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor ini adalah merupakan salah satu institusi pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pertanian di bawah koordinasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Sekolah ini kita harapkan menjadi lembaga pendidikan profesi, di mana lembaga pendidikan profesi ini harus memiliki kompetensi untuk bisa menyelenggarakan fungsi-fungsi tugasnya. Untuk itu maka kurikulum yang dikembangkan di sekolah tinggi ini lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya praktikal dibandingkan dengan teoritis, sehingga lulusan yang baru saja kita lihat dengan gelar sarjana sains terapan tentunya ada jaminan di sini bahwa para wisudawan dan wisudawati ini memiliki kemampuan untuk bersaing dalam rangka mengoperasionalkan aktivitas pembangunan pertanian melalui apa? Melalui tugas-tugas dia sebagai seorang penyuluh pertanian dan pegiat agribisnis di mana mereka berada nantinya. Ambil peluang produktif yang ada di setiap daerah. Jangan kalian hanya menjadi penonton dan menjadi lilin menerangi orang lain kemudian diri kalian habis. Jadilah kalian pelaku agribisnis sehingga kalian bisa menciptakan lapangan kerja baru, kemudian bisa membuka peluang untuk bisa terjaminnya ketersediaan pangan dan pembangunan pertanian khususnya untuk menjaga kedaulatan pangan bangsa kita. Saya pikir itu mungkin yang pesan-pesan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman atau adik-adikku sekalian, anak-anakku dalam rangka wisuda STPB Bogor kali ini.
jadilah kalian kader penerus pembangunan pertanian yang handal dimanapun kalian berada.